Seluk-beluk pembayaran cashless di masa depan. Bahkan jika sampai saat ini Anda tidak memiliki uang tunai, seseorang dapat menerima barang tersebut selama Anda memindai kode QR atau mengirimkannya menggunakan uang yang tidak terlihat. Banyak yang mengatakan praktik baru ini akan terus berlanjut, karena diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pemangku kepentingan, baik penyedia atau orang yang menggunakannya. Tentu saja seluruh pedagang dan pelaku UMKM juga terkena dampak kebiasaan baru yang mungkin sudah mereka rasakan ini. Suka atau tidak suka, Anda mungkin harus beradaptasi untuk menggunakannya juga. Apa itu cashless dan secanggih apa sih? Pada era sebelumnya, kasir harus melakukan perhitungan secara manual. Dan jika pembelanja kesulitan menemukan kembalian ketika dia membayar banyak uang, pembelanja dapat membayar persis apa yang dia butuhkan. Sistem tanpa uang tunai ternyata jauh lebih menguntungkan. Sistemnya bahkan lebih sederhana dan Anda dapat dengan mudah memindahkan uang Anda hanya dengan mentransfer atau memindai kode QR. Selain itu, salah satu yang paling menguntungkan adalah potongan harga atau cashback yang diberikan oleh penyedia layanan e-commerce untuk membuat lebih banyak orang menggunakan layanan tersebut. Oleh karena itu, dengan mengikuti program ini, semakin banyak orang yang tertarik untuk berbelanja di toko Anda untuk memenangkan hadiah berupa poin atau diskon. Aplikasi pada mesin kasir juga dapat memberikan laporan. Namun, pembayaran non-tunai juga menampilkan ringkasan yang lebih detail. Jika Anda memasukkan nilai nominal secara manual, Anda mungkin mengalami human error yang menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat. Hal ini berbeda jika transaksi menggunakan sistem aplikasi pembayaran cashless. Hal ini juga dirangkum langsung oleh sistem, sehingga lebih detail dan akurat. Oleh karena itu, terciptanya data cadang. Apa sistem cashless itu ada kekurangannya? Tentu saja ada. Jangan berharap transaksi lebih aman karena sistem tercatat oleh alat dan masih ada kemungkinan terjadinya kejahatan. Selama ini kita sering mendengar berita bahwa seorang kasir ditodong oleh perampok yang mencoba mencuri uang toko. Ternyata uang digital yang diperoleh melalui transaksi dapat dicuri bahkan oleh orang-orang dengan keterampilan pertasan tingkat lanjut. Oleh karena itu, sebaiknya pastikan penyedia layanan Anda memiliki sistem keamanan yang tepat sebelum memutuskan untuk melakukan pembayaran non-tunai. Server pada aplikasi cashless juga dapat terjadi gangguan. Hal seperti ini sebenarnya cukup sering terjadi, baik itu gangguan listrik atau kegagalan server. Suatu transaksi dapat tiba-tiba terputus di tengah jalan, menyebabkan kesalahpahaman, mengulangi transaksi, dan merugikan pengguna yang berbeda. Untuk itu, disarankan untuk memilih penyedia layanan yang belum pernah mengalami gangguan yang signifikan. Untuk tetap menggunakan teknologi yang relatif baru, pengguna perlu mempelajari cara menggunakannya. Salah satu penyesuaian yang Anda lakukan adalah Anda harus menguasai teknologi. Tentu hal ini akan sedikit menyulitkan bagi mereka yang masih gagap pada gadget dan internet. Ini sebenarnya cara yang sederhana, tapi kombinasi antara teknologi dan uang bisa terasa menakutkan bagi sebagian orang, terutama bagi karyawan yang harus bertanggung jawab ketika sesuatu tak terduga terjadi. Oleh karena itu, perlu diberikan pelatihan dan pemahaman untuk mengatasi situasi seperti itu. Teknologi dapat membantu Anda melakukan sesuatu dengan benar, tapi kemajuan ini dapat berbahaya kalau Anda tidak benar-benar memahami kegunaannya. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui kelebihan dan kekurangannya, serta cara yang tepat untuk menggunakannya agar Anda bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak.